Jika anak itu ada meninggal, maka itu seluruh amanah tersebut dan adalah sedekah jariah. Berapapun usianya dan masih bisa Sudah di daerah mana saja ini Ustadz Edo wakaf berjamaahnya? Wakaf dalam bahasa pun kata wakaf artinya berhenti. Tapi dengan wakaf maka harta dihentikan. Semua pergerakan itu berhenti. Mengapa berhenti? Karena milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ustadz Ari sudah hadir. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah menyempatkan untuk ikut kajian taksim hari ini. Mari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita atur puja dan syukur kepada Allah Subhanahu yang sudah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir dalam yang kedua, salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga dari apa yang disampaikan Rasul, yang disampaikan Nabi ini masih bisa kita pelajarin, yaitu Al-Quranul Karim. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di kajian tahsin hari ini. Ini di hari Jumat. Alhamdulillah setiap hari kita adakan tahsin dan antusias untuk pesertanya masih konsisten, istiqomah. Bahkan kemarin ketika hari Kamisnya, meskipun Ustadz Ari tidak bisa live, tapi yang berpartisipan sangat luar biasa. Oke, Ustadz Ari, apakah sudah siap Ustadz? Ya, Alhamdulillah. Insya Allah, Mas Edo ya. Ya, baik. Mangga silahkan Ustadz, majelis. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sahabat Al-Qur'an yang Allah muliakan, pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menikmati nikmatnya bulan Ramadan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita untuk senantiasa melaksanakan saum di bulan Ramadan, begitu pun juga ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah, dan juga terutama kesehatan lahir maupun batin ya. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kembali ya kajian tahsin Al-Quran di Juz Amma ya. Sebagaimana kemarin kajian tambahan ya, dikarenakan untuk hari Kamis saya berhalangan hadir, tapi insya Allah kajian terus setiap hari ya. Baik sahabat Al-Quran yang Allah muliakan, kita akan mulai kembali kajian tahsinnya di Juz Amma ya. Sekarang berarti di Quran Surat Al-Asr ya. Silakan sahabat Al-Quran untuk menyiapkan mushafnya ya. Dibuka saja Quran Surat Al-Asr. Ya, Mas Edo bisa bantu menjadikan host, kita tampilkan lagi.
Udah Ustaz. Ya, baik. Kita coba. Nah, yap. Baik, sahabat Al-Quran, sudah saya tampilkan suratnya, dan juga surat ini hanya 3 ayat ya, yang tentunya ini surat yang kita hafal mungkin ya. Nah, mungkin dari sini kita akan perhatikan apakah bacaan atau hafalan kita sudah sama atau belum dengan panjang pendeknya ataupun dengungannya ya. Begitupun juga di sini cara mewakafkannya. Nanti insya Allah kita akan coba ya dibahas sedikit demi sedikit per ayatnya. Baik sahabat Al-Quran yang Allah muliakan, kalau sudah disiapkan mushafnya, kita coba akan bahas terlebih dahulu terkait dengan Quran ini ya, Quran surat Al-Asr ini. Baik, kita coba sebentar. Nah, baik. Yang pertama kita bahas dulu seperti biasa ya. Sebelum kita baca secara keseluruhan, kita coba bahas per ayat ya. Nah, di sini seperti biasa ada huruf ro ya. Terus sebelumnya ada huruf sukun. Nah, ini kebanyakan membaca di Quran surat Al-Asr ini membacanya tidak, ro-nya itu tidak terbaca. Ya, contoh seperti ini, wal as innal insana lafi hus. Nah, terkadang seperti itu ya membacanya. Akan tetapi tentunya setiap huruf di ayat ini tentunya harus harus dibaca ya. Harus dibaca secara keseluruhan. Jadi tidak terpotong ya, tidak hanya wal as. Nah, hanya sok saja tapi ro-nya pun juga harus terbaca ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, terus cara bacanya seperti apa? Nah, di sini tentunya setiap huruf mempunyai sifat. Nanti ketika disukunkan, kita kita ambil sifatnya saja, ya. Wal 'asr, ya, ro-nya harus ada. Wal 'asr, ya, tidak wal 'as, ro-nya mana, ya. Nah, tentunya tinggal kita praktekkan sifat ro-nya saja. Wal 'asr, ya. Berikutnya ayat kedua, seperti biasa ayat kedua ada nun bertasdid, yang mana nun bertasdid ini harus kita dengungkan, harus kita tahan ya. Harus kita tahan. Inna, terus catatan hati-hati ketika pengucapan huruf alif dan huruf nunnya jangan sampai kepanjangan, jangan seperti ini. Nah, sedikit pun ada panjang itu berpengaruh. In ya harus langsung in ya. Innal nah, di sini ada nun sukun bertemu sin. Nah, berarti sin itu termasuk huruf ikhfa yang 15 itu yang pernah kita bahas ya, terkait dengan 15 huruf ikhfa. Nah, untuk menghafalnya kita ambil metode Maqdis yang mana tentunya memudahkan kita untuk menghafalkannya dengan kalimat sin, ta, dan do, jazan, sosis, dikang, tofiqo. Nah, ini tidak bukan sekedar kalimat, tapi semua huruf ikhfa sudah sudah sesuai dengan kalimatnya. Ya, 15 huruf ikhfa. Nah, di sini harus kita dengungkan karena nun sukun bertemu sin. Innal insa. Nah, di sini ya, terus ada fathah bertemu alif harus dipanjangkan 2 harokat. Terus lafi pun juga sama, ini harus dipanjangkan 2 harokat. Nah, ini pun juga sama, harus disukunkan. Khusr, ya, tidak khus. Tidak innal insana lafi khus. Nah, ro-nya harus terbaca. Khusr, ya. Berikutnya ayat berikutnya. Nah, ini mohon diperhatikan ya, ujung kalimat ini, ujung ayat ini. Berikutnya
Illalladzina seperti biasa di sini ada fathah berdiri, harus kita ayunkan. Ladzinya pun juga sama. Illalladzina ya. Manu sama dhamma bertemu waw sukun. Wa amilus. Nah, di sini meskipun ada dhamma bertemu waw sukun, nah di sini ada alif ya. Ada mad, maksudnya yang ini yang wawunya. Nah, ketika bertemu tasdid secara tidak langsung, nah di sini ya. Jadi nanti bacanya itu meloncat langsung ke tasdidnya. Jadi tidak tidak seperti itu, langsung loncat ke tasdidnya. Jadi di sini istilahnya adalah tanda panjang bertemu dalam dua kata. Nah, ini dua kata ya, atau dua kalimat. Nah, jadi tentunya ketika bertemu tasdid dalam dua kata, jadi ada mad panjang dua harokat, terus bertemu tasdid. Nah, ini harus kita baca sekaligus langsung ke tasdidnya. Wa'amilus, ya. Terus ada tanda fathah berdiri, kita ayunkan. Soliha, sama hanya juga. Terus berikutnya watawa, sama diayunkan. Watawasawbil. Nah, ini hati-hati. Sering kesalahan di Quran surat ini adalah huruf so. Nah, terkadang dibaca watawasau bil haqqi watawasau bil. Nah, ini jangan sampai menjadi sa ya, hati-hati. Tapi tetap sau bil haqqi watawasau bis sabr. Nah, sau bis sabr. Tasdid di sini pun juga rohnya harus terbaca. Tidak sau bis sabr, tapi sabr ya. Itu catatannya. Terus yang kedua, nah di sini ada tanda eceng. Ya, kalau di istilah Indonesia ini disebutnya tanda eceng, yang mana di riwayat yang lain ini menandakan satu ayat. Adapun misalkan sahabat Al-Qur'an nafasnya tidak cukup. Nah, boleh berhenti saja di sini ya. Dengan catatan ketika berhenti di sini kita menemukan huruf ko yang bertasdid. Nah, kalau huruf ko bertasdid itu menandakan harus kita pantulkan dan juga pantulannya ada jeda ya. Contoh misalkan illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Nah, harus ada jeda ya. Karena qafnya bertasdid. Berikutnya wa tawasaw bis sabr. Hati-hati di sini tidak menjadi sa ya. Perhatikan tidak menjadi sa, tidak wa tawasaw bis sabr tapi saubi. Hati-hati ya. Baik sahabat Al-Qur'an yang Allah muliakan, itulah pembahasan sederhana terkait di Quran surat Asr ini, tentunya yang sudah saya bahas ya, terkait mewakafkannya, terus dengungannya pun juga sama seperti biasa harus konsisten ya. Jadi tentunya harus diperhatikan dengan baik ya. Mungkin seperti itu Mas Edo ya. Untuk berikutnya silakan dicoba kita interaktifnya ya. Ya. Baik Ustadz, terima kasih untuk penjelasan dari hukum-hukum tajwid yang surat Al-Asr ini. Selanjutnya seperti biasa kita akan buka sesi mencoba untuk membacakan dari peserta Ustaz ya. Silahkan Bapak Ibu yang mau mencoba mempraktekkan surat Al-Asr, nanti akan dikoreksi oleh Ustadz. Mangga silahkan. Ya Ustadz. Assalamualaikum. Saya mau berobat soalnya Ustadz. Oke, boleh Ibu. Mangga silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak bisa naik turun itu Ustadz. Iya, nggak apa-apa, dicoba saja Ibu. Iya, latihan masih ya. Wal asr. Inna insana lafi kusr. Illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Watawasau bil sabr. Ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu ya.
Ya, alhamdulillah sahabat Al-Qur'an. Untuk pembaca pertama, alhamdulillah Ibu, terima kasih ya. Kita coba akan koreksi ya terkait dengan tajwid di dalam Quran surat Al-Asr ini atau tahsinnya ya, kita perbaiki. Nah, yang pertama tentunya ya untuk yang sudah dikatakan oleh Ibu barusan, naik turunnya atau mungkin bisa dibilang ayunannya ya, itu perlu latihan, tidak apa-apa. Kita memerlukan proses ketika belajar, tentunya jangan lupa kita untuk berusaha. Adapun hasil, tentunya itu hasil adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetap semangat insya Allah ya. Baik, berikutnya terkait dengan cara membaca mad 2 harokat seperti biasa sudah saya pernah sampaikan polanya ya. Bana babuna buna yang itu ya. Jadi ketika kita lancar di situ, baru kita bisa mempraktekkan dari mulai ta'awud, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu ya. Wal 'asr. Nah, ini catatan di ro-nya tidak tidak kepanjangan. Wal 'asr. Nah, tidak terlalu kepanjangan, hanya sedikit saja. Jadi sekilas saja. Ambil sifatnya saja. Wal 'asr. Wal asr. Segitu ya. Jadi tidak terlalu kepanjangan. Terus dengungannya seperti biasa. Jadi ada nun bertasdid. Coba saya tampilkan ya. Saya tampilkan sebentar, mohon maaf, ditunggu. Nah, di sini saya tampilkan ada mushaf cetakan Taqwa ini ya. Biar terbantu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mohon maaf bisa dihapus yang ada coretan ini. Wal asr. Wal asr. Cara ngirimnya gimana Mas ya? Bentar. Dimasukkan gambar. Iya. Biasanya suka bisa langsung, ini cuman. Bentar. Ya, sebentar sahabat Al-Qur'an ya. Kita coba. Saya keluarkan dulu coba. Itu di-clear aja Ustaz. Iya. Biasanya harus di-stop dulu ya. Di-disable ya. Ya, bentar. Barusan sudah dimasukin, cuman tidak keluar si gambarnya. Nah, saya coba satu kali lagi. Tidak keluar. Baik, kita coba manfaatkan yang sudah ada dulu ya. Nanti insya Allah untuk besok mungkin kita kondisikan, kita maksimalkan. Nah, ini dulu ya. Jadi untuk pembahasannya kita coba, sudah ada sebetulnya barusan contoh mushaf di mushaf At-Taqwa ya, yang mana dapat membantu kita karena banyak tanda-tanda yang bisa membantu ya, seperti warna, terus tanda garis ya dan lain sebagainya. Nanti besok insya Allah kita tampilkan. Nah, baik, yang pertama tadi seperti biasa ketika menemukan nun bertasdid ini khusus ya didengungkan, terus nun mati bertemu sin pun juga sama. Innal insana lafi, terus khusr sama ini pun juga sekilas, tidak khusr ya, tidak terlalu kepanjangan. Illalladzina amanu. Nah, di sini tadi sebelumnya ayat kedua ya. Innal. Nah, di sini ada lam sukun, Bu, ya. Jadi langsung innal. Nalnya jelas. Ya, nal insana ya. Terus yang di sini pun juga tadi wa amilus, langsung ke ke soknya. Wa amilus solihati ya. Wa tawassaw bil haqq. Ada jeda sedikit karena di situ ada tasdid, huruf ko-nya bertasdid. Terus ini pun juga sama, di ujungnya sober, sedikit saja ro-nya. Nah, ini perlu latihan, tenang saja ya. Nanti sedikit-sedikit kita insya Allah mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan semuanya ya. Jadi terkait ya insya Allah Bu ya. Nanti proses belajar itu, amin. Belajar, ya, untuk untuk belajar itu tentunya kita memerlukan proses. Nah, itu proses itulah kita akan merubah sedikit demi sedikit. Jadi tentunya
sebagaimana yang sudah saya sampaikan, nanti untuk baca kita satu-satu saja. Misalkan kita memerlukan kekonsistenan mad 2 harokat. Nah, terus digecek di mad 2 harokat. Terus dilatih di mad 2 harokat. Pokoknya kategorinya 3 ini saja. Ya, 1, 2, 3. Nah, yang pertama berarti kita konsistenkan dulu mad. Ya, ingat, konsistenkan dulu mad. Terus yang kedua kita konsistenkan gunnah. Ya. Nah, gunnah. Terus kita yang ketiga konsistenkan atau sempurnakan huruf qalqalah, ya. Nah, kita masuk ke kategori ini saja dulu, ya. Jadi kalau di sini sudah kita mad misalkan sudah konsisten, meskipun gunnah tidak, qalqalah tidak. Nah, yang penting satu-satu dulu. Mad dulu kita praktekkan terus, ya. Nanti biar terasa perjalanannya. Jadi tidak disekaligusin. Misalkan mad harus kalau kita misalkan belum konsisten, ya. Mad belum konsisten, gunnah belum, qalqalah juga belum. Misalkan semuanya terus disekaligusin kita perbaiki. Nah, itu memang cukup lumayan berat, ya. Tapi tentunya insya Allah Al-Quran itu mudah. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, walaqad yasyarnal Qur'ana lidzikr, ya. Al-Quran itu mudah. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Allah tidak menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan kita. Makanya mudah. Bagaimana kitanya saja. Kalau kita mempelajari, misalkan ingin mengkonsistenkan dulu, terus ya satu persatu. Ya tekniknya seperti itu. Ya khususnya untuk ibu, ya. Jadi tekniknya kita perbaiki mad saja dulu. Nah, adapun gunnah, ya, mad itu kan ada 2 harokat, ya, ada 4 sampai 5 harokat, terus ada 6 harokat. Nah, satu-satu saja, Bu. Jadi 2 dulu misalkan. Ya, misalkan kita praktek yang pola itu, ya, yang ini, yang bana itu, ya. Nah, ini bisa dipraktekkan. Saya tulis ulang, guna, terus ada bauna dulu, ya. Bauna, buna. Nah, ini bisa dipraktekkan. Buna. Terus baina, bina, nah, banun. Nah, ini saja. Ya, dikonsistenkan untuk dipraktekkan lebih ini. Bana, bauna, buna, baina, bina, banun. Misalkan dirubah hurufnya. Ana, auna, una, aina, ina, anun. Terus sampai kita lisan kita itu, lidah kita itu terbiasa. Makanya ketika baca Al-Fatihah nanti mengikuti, ya. Bana, bauna, buna, baina, bina, banun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Nah, itu Bu, ya. Satu-satu dulu, ya. Ya Ustaz. Nah, seperti itu, ya. Baik, alhamdulillah. Sepertinya koreksiannya cukup, Bu, ya. Jadi untuk meningkatkan kita satu-satu, ya. Ini juga untuk semuanya ketika belajar dari awal dasar kita konsistenkan dulu dari mad, ya. Baik, seperti itu, Mas Edo, silakan. Baik, Ustadz, ini juga sudah ada list. Amin, Ya, sama-sama, amin, Bu. Ibu. Sama-sama, Bu. Ini juga sudah ada yang antri tadi, Ustadz. Iya. Yang selanjutnya Bapak atau Ibu ini? Bapak atau Ibu Karni Anti? Silakan, Bu. Bapak atau Ibu Karni Anti? Masih hadir Bapak Ibu? Atau kita selanjutnya aja, Ustadz, ke Bapak Willis, Bapak Willis Sulistiadi. Ya, silakan, Pak. Baik, Mas Edo. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Mohon Pak Willis. Dari mana, di Bu? Zoom Ustadz tulisannya. Oh, gimana Bu, Pak? Di Zoom. Cukup segini? Cukup Ustadz. Baik. Nah, baik, alhamdulillah Pak Willis barusan sudah ikut membacakan. Kita coba koreksi singkat ya, biar yang lainnya bisa ikut ya. Baik, yang pertama seperti biasa kita konsepnya di sini untuk membantu teman-teman sekalian, kita coba praktekkan pertanda ya, atau misalkan per ilmu. Jadi ilmu mad dulu yang kita pelajari ya, atau cara praktek mad dulu yang kita kuasai ya. Karena ini akan menentukan gunnah dan kolkolan. Nanti kalau kita sudah terbiasa dari mad, baru nanti ke gunnah, ke kolkol itu lebih mudah insya Allah. Nah ini pun juga sama, dilatih ayunannya Pak ya. Kalau yang mana kita praktekkan yang ini, bana bismillahirrahmanirrahim, biar konsisten mad 2 harokatnya. Biasanya kalau iramanya irama lurus, nah ini terkadang suka kepanjangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi maknya ya Allahnya ini terlalu kepanjangan. Nah, tinggal dikonsistenkan saja dari segi mad ya, untuk memudahkan tinggal diayunkan. Kalau metode magnis itu ada namanya jurus 1 ya. Ketika menemukan mad 2 harokat kita ayunkan. Diayun aja. Innal insana lafi, diayunkan. Jadi setiap mad panjang 2 harokat diayunkan. Cuman tentunya kita juga harus harus mengetahui cirinya ya. Seperti di sini kan fathah bertemu alif 2 harokat, terus ada kasroh bertemu ya mati 2 harokat ya. Terus di sini pun juga ada kasroh bertemu ya mati. Meskipun di sini ada fathah bertemu alif, tapi karena dia bertemu tasdid, makanya tidak illa tapi illalladzi ya. Terus fathah berdiri, terus doma bertemu waw sukun ya. Terus di sini ada fathah berdiri ya. Nah ini tanda-tanda 2 harokat. Jadi ketika kita menemukan tanda 2 harokat, kita tinggal ayunkan seperti ini ya. Wa tawassaw bil haqq. Seperti bisa di sini harus ada jeda ya. Harus ada jeda karena ada tasdid ya. Di sini ada tasdid. Wa ayunkan itu biar memudahkan. Ini tinggal dikonsistenkan Pak ya. Jadi terus dengungan pun juga sama, tapi saya koreksi pertama dari mad saja dulu ya, karena kita urutannya mad dulu, sudah konsisten baru nanti gunnah biar lebih bagus lagi ya. Barusan gunnah nun bertasdid dan nun sukun bertemu sinnya harusnya ditahan ya, ditekan. Innal insana, seperti itu. Baik, untuk Pak Willis cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat, terus semangat. Insya Allah kita akan memperbaiki sedikit demi sedikit. Baik. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama Bapak Willis. Terima kasih Pak. Kemudian selanjutnya ada Ibu Asmaul Husna. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ini Ustaz. Kemarin kan sudah dapat kesempatan. Oh iya. Saya Baik Ibu. Ya. Ya. Ini selanjutnya ada Ibu Nani Sugiyarti. Oh ya, Ibu Asmaul Husna. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim.
Alhamdulillah. Mohon koreksinya Ustadz. Ya, insya Allah Ibu Insya Allah. Asma. Ya. Baik, kita langsung saja ya. Yang pertama untuk pembacaan alhamdulillah lancar, madnya sudah konsisten Bu ya, dipertahankan. Nah, cuman ini ketika mensukunkan ro mungkin ya, ini kurang sedikit lagi untuk pengucapan ro di akhir. Wal asr. Wal asr. Ya, jadi kurang ro-nya apa mungkin dari segi sound audio mungkin ya kurang jelas dari sini, tapi ditingkatkan lagi wal asr ya. Terus yang kedua dengungannya kurang ya, sedikit lagi Bu dengungannya, jadi biar konsisten. Innal insana, jadi tidak tergesa-gesa, tidak terlalu cepat. Innal insana itu terlalu cepat, tapi ditahan saja. Innal insana lafi khusr. Terus huruf kho ya, sifatnya dia mempunyai sifat awalan kho, khi, khu, khusr, khusr ya, ada sifat dengkuran. Nah ya, kalau kita dengkuran. Nah, ini huruf kho diperhatikan. Terus yang lainnya alhamdulillah ya, tinggal huruf so ketebalannya wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Ini sudah betul. Wa tawasaw bis sabr. Nah, jadi ujungnya ro-nya ya. Baik, tingkatkan kembali Ibu Asma Usa ya. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Ya kan berikutnya. Baik, berikutnya Ibu Nani Sugiyarti Ustaz. Ya. Ya Ustaz, terima kasih. Saya mencoba lagi Pak Ustaz. Ya, silakan Ibu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Terima kasih Ustadz, mohon dikoreksi. Insyaallah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ibu ya. Baik, alhamdulillah untuk bacaannya sudah bagus dan juga iramanya sudah pas ya. Jadi sesuai dengan instruksi. Nah, jadi irama itu sebagai irama dasarnya itu adalah ayunan ya. Semua seperti sahabat Al-Quran misalkan lihat tutorial-tutorial di YouTube, pasti irama dasar tahsin itu adalah dengan ayunan atau kita mengambil dari irama ros ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu biar irama itu mengkonsistenkan dulu lisan kita. Kalau sudah konsisten, nanti kalau misalkan kita ingin mempelajari makomat, terus macam-macam irama, nah itu bisa melekat ya. Jadi madnya akan terkuasai. Ini Ibu sudah bagus ya, madnya sudah terkuasai. Nah ini mungkin untuk penguasaan ini kebanyakan dari sini ya. Untuk penguasaan dari mensukunkan sukun dan sukun ya. Jadi tidak terasa wal asr, tidak asr ya, tidak seperti kita mengucapkan asr, tapi ro itu dia ambil sifatnya, tapi mungkin menyerupai, tapi mungkin bisa dirasakan ya, wal asr. Nah, jadi tidak asr, nah, tidak asr, tidak terlalu asr, tapi asr. Nah, mungkin di sini ada ketebalan dari huruf ro ya, bisa terasa. Innal insana lafi khusr. Nah, ya, jadi sedikit saja. Nah, terus catatan di sini ketika sukunnya sebelumnya seperti shad atau huruf-huruf yang mengalir itu dialirkan dulu. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Nah, seperti itu. Sudah bagus Bu ya, pertahankan. Ini sudah konsisten madnya, tinggal mungkin sifat-sifat huruf itu mengalir lah ya seiring
berjalannya dengan waktu, kita terus latihan, kita terus tilawah, nanti huruf-huruf sifat-sifatnya itu akan terasa seperti huruf so, ya. Illalladzina amanu wa amilus sholihat, hat so, ya, so. Terus watawassaw bil haqqi watawassaw bi, ya. Jadi sifatnya itu tebal, so tidak so. Ya, baso baso, ya, seperti itu, ya. Terima kasih Ibu, sudah Ya. bagus, pertahankan. Ya Ustadz, saya memang kesusahan yang di akhir khusar itu, Ya, di akhir, yang ya. huruf so-nya juga agak Ya. kurang ini ya. Mungkin melatih ketebalan saja sih Bu ya. Dari sini ketika kita mengucapkan wal asr, ini sifat tebal huruf ro-nya ya dicoba terus lah ya. Jadi kalau misalkan masih tipis, masih tarkik, nanti terbacanya wal asr. Nah, itu ya. Jadi wal asr. Nah, itu ya. Sedikit-sedikit lah Bu ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Bu. Baik, Ustadz, ini kita coba 2 peserta lagi nggak apa Ustadz ya? Iya. Waktunya Insya Allah sepertinya ya, cukup. 15 Ya. cukup Insya Allah. Untuk selanjutnya Ibu Lasmi, silahkan Ibu Lasmi. Nanti kemudian Pak Tian. Ibu Lasmi. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Insya Allah Ibu Lasmi, ya. Dari mana Ibu Lasmi? Lupa lagi Bu. Dari atau Bekasi. baru ikut gabung? Dari awal Ustadz. Dari awal ya? Baru Bekasi Bu ya. coba. Oke, siap Bu. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Nanti terus coba Bu ya. Insya Allah. Baik, untuk bacaan ya sudah bagus, sudah lancar, tinggal ditingkatkan dari segi mungkin sebagaimana yang sudah disampaikan ya. Pola pertama di tahsin itu kita harus menguasai ayunan atau irama ya, karena irama itu dapat membantu ya. Banabuna bismillahirrahmanirrahim. Meskipun ini perlu proses yang memang penyesuaiannya cukup lama ya, karena pembiasaan kita membaca dari awal atau kebiasaan kita membaca ketika dari rumah sendiri ya. Nah, ketika dikoreksikan nanti ini jauh terasa nanti ya. Nah, ini sama Bu ya. Untuk penguasaan di ujung ayatnya memang ini kita bisa rasakan ketebalannya ya. Wal 'asr ya. Terus yang kedua sudah saya bulatkan dikasih tanda bulatan di sini, kurang dengungan Bu, harus ditahan. Innal insana, harus ditahan ya. Untuk mad 2 harokatnya alhamdulillah sudah bagus, sudah pas, konsisten, tinggal dilatih ayunan saja Bu ya, ayunannya biar lebih konsistennya terasa. La fi khusr, huruf kho diusahakan dengkurannya terasa ya, biar terbiasa saja. Biar setidaknya tidak terlalu jauh ya mahrajnya, tidak hu, hi, hu, tapi kho, khi, khusr. Nah, jadi dia mempunyai huruf kho ini mempunyai awalan suara khu. Nah, itu ya. Khusr. Terus berikutnya illal ladzina amanu wa 'amilus so ya. Di sini hati-hati tidak kepanjangan lus ya, tapi langsung wa 'amilus so ya, langsung ke tasdidnya. Ya, terus yang terakhir sudah saya berikan bulatan di sini ya. Terus huruf qaf di akhir. Nah, ini kalau misalkan nafas kita berhenti di sini Bu ya. Misalkan barusan kan terhenti di sini ya. Jadi narik nafas lagi baru dilanjutkan. Nah, bisa membaca sampai sini.
illalladzina amanu wa amilus solihat. Nah, kita lanjutkan lagi atau ulangi sedikit dari sini. Wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Nah, jadi biar misalkan nafas kita berhentinya di sini. Ya, jadi bisa dikondisikan mewakafkannya wa amilus solihat. Karena ketika membaca Al-Qur'an, aturannya ya, aturan tajwidnya harus satu nafas ketika kita membaca, misalkan dari ayat ketiga ingin satu nafas sampai akhir. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Misalkan ya. Nah, itu kan tidak semua bisa ya. Semua nafasnya panjang-panjang, tapi tentunya untuk mengkondisikan nafas kita ada cara untuk mewakafkannya. Ya, meskipun di sini tidak ada tanda wakaf, tapi kita paham atau tahu ketika habis napas kita berhenti saja di tempat-tempat atau di akhir-akhir kalimat. Nah, seperti illalladzina amanu wa amilus solihat. Berhenti langsung diulangi lagi wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Ya, terus di sini hati-hati bis Bu ya, tidak bil so, tapi bis langsung ke tasdid. Ya, terima kasih Ibu ya, hatur nuhun. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, sama-sama. Sama-sama Ibu. Amin, insyaallah. Baik, untuk yang terakhir saja, ini ada Bapak Tian. Ya, silakan. Silakan Bapak Tian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan koreksi nak. Ini kakak saya, Mas Edo. Oh gitu. Kakak saya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Kita coba koreksi ayah. Nah, ini yang pertama tentunya ya secara keseluruhan mungkin kesulitan dari mensukunkan ro ya. Nah, ini huruf ro ini dia tebal sifatnya, wal 'asr. Wal 'asr, dan juga jelas harus terbaca dengan jelas, tidak wal 'asr. Ya, meskipun sedikit ada tapi tetap harus kita perjelas. Terus yang kedua, hati-hati pengucapan i dan nun ya. Jadi dari alif ke nun itu tidak in tapi langsung innal ya. Jadi tidak ada panjang dulu tapi in langsung ya. Innal insana lafi khusr. Nah, di sini kho ya, huruf kho mempunyai sifat awalan dengkuran khusr ya. Nah, ini tebal ya. Jadi kalau tipis memang nanti terasanya khusr, tapi khusr. Ya. Terus berikutnya illalladzina amanu wa amilus ya, di sini hati-hati wa amilus ya. Jadi ada huruf-huruf yang terlalu kepanjangan. Mungkin dari jeda irama mungkin ya. Tapi tetap kita harus perhatikan ketika pertemuan huruf illalladzina amanu wa amilus solihat wa amilus ya. Jadi tidak wa amilus tidak ngambang ya. Langsung per hurufnya jelas. Wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Nah, huruf qaf juga ketika dipantulkan dia jelas, tidak haqq, tidak sedikit tapi jelas saja. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya, seperti itu. Mas Edo. Cukup sepertinya ya untuk koreksinya. Baik, Ustadz. Ini untuk mohon maaf
karena pesertanya banyak yang antusias ya, banyak yang raise hand, banyak yang minta, bahkan banyak yang japri ke saya juga. Sedangkan kita waktu sudah tinggal 5 menit lagi menuju jam 6 Ustaz ya. Ini kita buka sesi tanya jawab Ustaz. Di chat ini sudah ada silakan. Yang menanyakan. Tadi ada yang menanyakan, tolong berikan contoh beda qaf bertasjid dan yang tidak, seperti itu. Dari Pak Sumponi. Mangga silakan Ustaz. Maksudnya di ujung kalimat ya, mungkin ya. Ya mungkin. Gimana nih Pak Sumponi? Ya. Ya. Boleh suara apa ditanyakan dengan suara? Assalamualaikum Pak Sumponi, masih hadir? Ini mungkin di mute Ustaz, atau belum aktif. Tolong berikan contoh. Mungkin yang mungkin di ujung kalimatnya. Mungkin mungkin yang dimaksud adalah qalqalah ya. Nah, baik, kita contohkan huruf qaf karena kita ambil dari huruf qalqalah ya. Huruf qalqalah itu ada huruf ja, ada huruf da, ada huruf ba, ada huruf to dan huruf ko. Nah, ini ya. Jadi setiap menemukan huruf-huruf ini ketika sukun ya, semuanya sukun. Terus sebelumnya diawali huruf, misalkan kita awali huruf A ya, huruf A. Nah, ketika kita awali huruf A pertemuan dengan ja, nah ini ya, ini ketika tanpa ketika tanpa tasdid ya, ini pengucapannya ringan, aja, ya, aja, ringan. Begitupun juga sama, ada, aba. Cuman yang berbeda itu adalah huruf qaf dan huruf to. Nah, ketika memantulnya bukan tidak sama dengan huruf ja. Aja, ada, aba, ate, bukan ate. Apalagi ake, ya, bukan. Huruf to dan huruf ko tentunya yang dua huruf ini dia mengarah ke harokat fathah. Mengarah. Bukan berarti difathahkan. Tapi bunyinya mengarah ke harokat fathah. Maka dari itu ketika kita awali dengan A, misalkan bertemu huruf to sukun, nah, menjadi alpo, ya, seperti ato, tapi ini sifatnya mengarah ke harokat fathah, mengarah ya, alpo. Begitupun juga huruf qaf, dia mengarah ke harokat fathah, alqo, cuman dengan catatan ditebalkan, kan beda kalau tidak tebal, ato, ako, nah ini tipis ya, ini harus ditebalkan, alqo, ya. Nah, perbedaannya ketika tasdid semua sama huruf ketika ditasdidkan ya, huruf-huruf qalqalah ini. Nah, ini nanti tasdid itu menandakan dua huruf. Tasdid itu menandakan dua huruf. Kita ambil contoh yang tadi yang ditanyakan qaf ya. Yang saya tangkap berarti Bapak menanyakan terkait dengan huruf qaf di akhir ketika dipantulkan bedanya tasdid dan yang tidak tasdid. Nah, ini ya. Saya bikin dua kondisi. Maaf, ini sukun ya, disukunkan, ini pun juga sukun. Nah, ada yang bertasdid, ada yang tidak bertasdid. Kalau tidak bertasdid, tentunya kita harus melatih dulu yang tidak bertasdidnya. Alqa. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, seperti itu ya. Sedangkan ketika bertasdid, nah huruf ini akan menjadi dua ko. Ya. Nah, ini ke sini misalkan huruf ini akan menjadi dua ko. Qafnya menjadi dua, ya. Qaf sukunnya menjadi dua. Nah, ini menandakan dua huruf. Maka dari itu nanti ada jeda. Alqo. Berbeda tidak bertasdid. Alqo. Kalau bertasdid, alqo. Misalkan contoh, kita tasdidkan di Quran surat Al-Falaq misalkan, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kalau misalkan bacaannya seperti itu, berarti itu bertasdid. Sedangkan di Quran surat Al-Falaq tidak ada tasdidnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Langsung, bukan falaq. Qul huwallahu ahad. Nah, kalau ada jeda berarti dia bertasdid.
kalau tidak bertasydid itu tanpa ada jeda. Ya, mungkin seperti itu Mas Edo, ya. Baik Ustadz, untuk ini selanjutnya ada pertanyaan, seberapa ketukan untuk nun bertasydid dan ketika ikhfa untuk dengungnya, seperti itu. Ya, baik. Nah, baik, saya ambil metode Maqdis ya, yang insya Allah mudah-mudahan membantu Anda sekalian. Nah, di metode Maqdis itu ada kalimat ya, kalimat. Jadi kalau di metode Maqdis itu ada 7 jurus unik dan asik membaca Al-Quran. Nah, untuk jurus dengungan itu ada di jurus kelima. Ya, posisinya ada di jurus kelima. Kalimatnya itu adalah, saya tulis dulu ya. Oh, ini. Nah, ditahanna lama. Nah, di sini ada nunnya 2 ya. Jadi untuk ketukannya 3 ketukan saja, ya. Untuk ketukannya 3 ketukan. Nah, kalau misalkan kita ketuk dengan dengan suara jari ya. Ditahanna lam ya. Ditahan. Nah, di sini lamanya berarti 2 ya. Mohon maaf, kita koreksi. Lam gitu ya. Ini metode saja ya. Kalau kita ketuk mudah-mudahan terdengar ketukan dari sini ya, dari mic. Ditahanna, jadi 3 ya, atau dengan jari saya ditahanna ya. Coba saya stop dulu di sini. Nah, ya. Mudah-mudahan saya terlihat dengan 3 jari ya, 3 ketukan. Ditahanna lamma. Tinggal kita praktekkan. Amma yatasa ya. Wal 'asr. Innal insana. Nah, seperti itu. Jadi untuk 3 ketukan ya. Kalau kita ketuk dengan suara innal insana, seperti itu ya. Ibu Bapak sekalian. Jadi untuk ketukan dengungan tentunya bisa diketuk dengan 3 ketukan. Meskipun keterangannya adalah didengungkan selama 2 harokat. 2 harokat itu adalah huruf yang keduanya. Berarti kalau kita ketuk 2 ya, misalkan innal. Nah, jadi ketukan ketiga itu adalah huruf innal. Nah, seperti itu. Innal insana, seperti itu ya. Boleh untuk 2 ketukan, tapi biar lebih pas dengan 3 ketukan, biar pas 3 ketukan itu masuk huruf yang di depannya. Mungkin seperti itu, mudah-mudahan jelas ya, ringkas. Iya. Baik Ustadz, ini untuk yang terakhir interaksi kita hari ini ada permintaan untuk membacakan full ayat yang surat Al-Asr ini tadi. Setelah itu nanti kita akhiri untuk kajian hari ini. Maksudnya gimana, Mas? Untuk membacakan dicontohkan full lagi? Iya, dicontohkan full. Oh full untuk yang tidak terpotong. Baik, insyaallah. Mungkin nanti buat ini ya, buat contoh Bapak Ibu di rumah seperti itu. Ya, baik, saya kecilkan dulu. Nah. Coba saya hapus dulu ya. Nah, biar clear. Baik, saya akan mempraktekkan 1 kali lagi. Silakan untuk disimak dengan baik. Oh, kalau barusan saya sudah mempraktekkan belum, Mas? Kayaknya belum ya? Iya. Aduh, Masya Allah. Ya, sepertinya saya kelupaan ya. Mohon maaf untuk sahabat Al-Quran. Jadi terlalu enak dari pembahasan awal ya. Ternyata fullnya belum dipraktekkan. Ya, mohon maaf. Mudah-mudahan dimaklum ya. Baik, insya Allah saya akan praktekkan terlebih dahulu. Jadi biar sahabat Al-Quran bisa menyimak ya. Mohon maaf 1 kali lagi karena kenyamanan menjelaskan sehingga mempraktekannya lupa ya. Mohon maaf, mohon dimaklum ya. Saya praktekkan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ya, demikian untuk mempraktekkan di Quran surat Al-Asr. Mohon maaf, baru dipraktekkan sekarang, harusnya dipraktekkan dulu baru sahabat Al-Quran bisa mempraktekkan ya. Insya Allah untuk di hari besok mudah-mudahan kita senantiasa selalu beristiqomah dan juga mudah-mudahan program ini semakin baik lagi, semakin meningkat ya. Adapun kekurangan, kelebihan dari kami mudah-mudahan bisa diterima oleh sahabat Al-Quran. Mohon maaf juga kalau misalkan ada tutur kata yang kurang berkenan dan juga ada cara yang kurang tepat. Nah, ini tentunya kita proses pembelajaran semua ya. Jadi tidak ada kata beres belajar, nggak ada. Saya pun juga sama orang yang belajar. Semua di sini orang-orang yang belajar, semua mencintai proses ya. Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan dan dilancarkan untuk senantiasa sering berinteraksi dengan Al-Qur'an, apalagi di bulan Ramadan ini, bulan keberkahan, bulan Al-Qur'an yang mana kita harus manfaatkan, harus betul-betul bersyukur kepada Allah atas nikmat dan juga kesempatan sehingga dapat menikmati indahnya bulan Ramadan. Dengan kajian-kajian Al-Qur'an ini tentunya ini insya Allah membahagiakan kita dan juga meningkatkan tidak hanya imunitas tapi iman kita pun juga kelebihan-kelebihan kita keluarkan terkait dengan mempelajari Al-Quran insya Allah. Nah, untuk prakteknya seperti itu sahabat Al-Quran ya. Sekali lagi mohon maaf baru dipraktekkan dikarenakan keenakan membahas lebih detail ya. Dan insya Allah hari besok kita akan maksimalkan kembali. Dan juga Mas Ebdo, saya pun juga lupa ya karena di tim Lita itu baru mensiarkan tidak di TV ya, dikarenakan kesiapannya nanti hari Sabtu katanya ya untuk sahabat Al-Quran. Insya Allah nanti hari Sabtu untuk penyiarannya. Nah, barusan mah hanya katanya disiarkan di Facebook ya ataupun di YouTube. Nah, jadi belum dikondisikan. Nanti insya Allah hari Sabtu saya konfirmasi lagi biar nanti sahabat Al-Quran pun juga bisa disimak oleh yang lainnya ya di TV Harmoni insya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan. Ya, seperti itu Mas Edo. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Baik Ustadz, sudah waktunya jam 6 lebih. Ya. Ini kita akhiri majelis hari ini. Semoga mau diisi dulu Mas Edo. Oh boleh? Gimana? Boleh? Ya, terkait masalah pertanyaan saya yang kemarin hari Kamis. Oh, yang kemarin. Ya. Beberapa pertanyaan Ustadz. Jadi yang pertama banyak pertanyaan yang dilupakan ya, mohon maaf ini. Mohon dimaklum. Oke, yang pertama soal pertanyaannya gimana? Yang pertama apakah ada materi PDF atau PowerPoint? Nah, ini nanti mungkin gimana Ustadz? Kita siapkan dulu ya beberapa kita coba nanti ke depannya siapkan beberapa ayat yang dibaca, misalkan hari ini Al-Asr, kemudian yang harus diperhatikan apa kayak gitu. Mungkin nanti kita akan admin kita, nanti kita ada tambahkan satu admin lagi untuk meresum seperti itu Ustadz ya. Biar nanti bisa dibaca. Jadi sepertinya kita pun juga perlu ada yang membantu ya. Kalau saya memang itu PowerPoint juga kalau tidak salah dulu minta ke guru ya. Jadi saya pun juga harus menyusun mungkin ya. Jadi materi ini disusun di PowerPoint mungkin seperti itu ya. Jadi tampilannya seperti kemarin mungkin kan ya seperti itu. Mungkin seperti kemarin. Karena kalau kemarin ditampilkan. Jadi pertanyaan kemarin berarti hanya tampilan saja. Iya, kalau terkait pertanyaan materi nggak ada terkait pertanyaan. materi belum ada. Kalau Pak Mukroji menanyakan apakah videonya boleh izin untuk di-share di YouTube-nya Pak Mukroji seperti itu untuk hariannya Zoom. Gitu Pak Mukroji ya?
Ya. Iya, betul. Betul. Baik, nanti Ya. silahkan nggak apa Ustadz ya untuk ditampilkan. Nanti silahkan untuk mensyiarkan, kita mudahkan ya. Dan mudah-mudahan program ini semakin semakin dikenal oleh orang lain dan juga semuanya dapat belajar lah ya, seperti itu. Harapan kami mensyiarkan insya Allah. Silakan saja Pak ya untuk men-share ulang, silakan. Kami pun juga ya. Juga share di YouTube-nya Ustadz Ari. Ya, di YouTube saya pun juga ada ya. Jadi di YouTube kami di Madrasah Q juga ada ya. Jadi tinggal misalkan ingin siaran ulangnya. Apa Ustadz? Madrasah Q, Bu. Madrasah Q. Saya share di sini. Bisa dituliskan Mas Edo di situ? Oke. Untuk YouTube-nya. Ditulis kalau aja, Ustadz. Ya, gimana Bu? Di grup, masuk di grup aja Ustadz. Ya, untuk link video yang kita share setiap hari itu Bu, itu dari YouTube-nya Ustadz Ari. Ya. Kalau kita sendiri merekam dan men-share-nya di YouTube kita sendiri boleh Ustadz? Iya. Iya, boleh saja Insya Allah Pak. boleh. Silahkan Bapak. Insya Allah. Bisa ya. Tapi nanti tetap di kita juga di-share-kan ya. Oh iya. Itu. Ya, silakan saja. Baik. Terima kasih Ustaz. Ya, tentunya ini kan akan banyak pertanyaan Ustaz ya. Perihal materinya bagaimana, saya bisa dapat rekamannya bagaimana. Nanti Bapak Ibu silahkan aja hubungin nomor admin saya. Ini nomor saya sendiri. Gitu saja ya. Ya, 0811-369-3030. Nanti segera mungkin kita akan buatkan, ini sedang proses, sudah proses sih untuk video tahsinnya, dan nanti kita utamakan yang sudah masuk grup program tahsinnya, Bapak Ibu ya. Dan nanti kita juga akan program yang lain seperti program wakaf, kemudian program jago jualan, belajar jualan, ada juga yang lain-lain Bapak Ibu. Silahkan yang ingin bergabung. Insya Allah program ini tidak terhenti hanya di Ramadan, tapi berlanjut sampai nantinya. Insya Allah semoga kita istiqomah dan dimudahkan seperti itu. Amin. Baik, silahkan Pak Mukroji, gimana? Ya Mas Edo, jadi untuk macam saya nanti mau share mau upload ke channel YouTube saya, itu apakah saya harus download di channelnya Pak Ustadz atau nanti dikirimin videonya gitu? Untuk teknisnya Pak ya? Juga sih. Ya. Iya. Boleh. Sepertinya boleh juga sih Mas Edo ya. Jadi untuk memudahkan ya download saja di YouTube yang Madrasah Q ya, lebih atau mudah. Nanti perihal teknisnya bisa komunikasi langsung dengan saya di nomor ini Pak Mukroji. Lebih ke admin sajalah ya, silakan. Barangkali nanti siap. Terima kasih. Saya kirim filenya aja bisa. Siap. Terima kasih. Itu ya. Baik Ustadz, kita akhirin majelis hari ini. Semoga apa yang menjadi ikhtiar kita untuk belajar Al-Quran ini dimudahkan, diberikan rezeki hasil yang luar biasa. Amin. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah, doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma astagfiruka wa atubu ilaik. Hatunun Ustadz Ari, hatunun Ustadz Edo. Ya, Ibu Elta, ditunggu kehadirannya besok lagi Bu ya. Iya. Tadi Neota minta linknya di grup, tapi sekarang udah bisa masuk, alhamdulillah. Oke, baik Bapak Ibu. Iya. Madrasahku kok nggak ada Ustadz, yang ada Madrasah Quran. Ya, nanti saya share di grup Bapak Ibu ya, untuk link YouTube-nya Ustadz Ari. Ya. Baik Bapak Ibu. Neota minta ke sana ke sini di grup di Ustaz. Tapi alhamdulillah barusan diketik akhirnya sama mantu bisa masuk. Nah, ya. Bisa dibantu dengan keluarga ya. Dibantu sama anak mantu. Tolong dong, Mama mau masuk di Zoom ini. Oke, Bapak. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Makasih Ustaz Dari, Ustaz Edo. Ya, sama-sama. نور الهداية زار صدري هو مبتدأ أنسي وعمري فعزمت للرحمن أمري وعلى
كم عشت والتفريط عادة ما ذقت في الدنيا سعادة حتى اهتديت إلى العبادة يا راحتي لما اهتديت سبحان من عدت إليه بسطت لنا كلتا يديه. Jika anak kita meninggal maka terputus seluruh amalnya kecuali 3 hal, dan salah satunya adalah sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir. Tentu ketika kita membayangkan tentang sedekah yang terus mengalir, berapapun usianya selama dia masih memanfaatkan, dan nyata bahwa sampai hari ini pun masih bisa dilihat, bahkan peninggalan Rasul, peninggalan para sahabat, peninggalan para salafus saleh, bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah yang paling jelas adalah wakaf. Di mana wakaf dalam bahasa pun kata wakaf itu artinya berhenti. Artinya kalau harta milik kita maka bisa kita miliki hari ini, bisa berpindah ke orang lain, bisa berpindah ke anak kita, berpindah ke cucu, berpindah ke siapapun. Tapi dengan wakaf maka harta dihentikan. Semua pergerakan itu berhenti. Mengapa berhenti? Karena milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.